Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Ella selaku dalam Penggerak Angkatan 8, dan saya hormati segenap keluarga besar SD Taman Anggur 2. Terima kasih, dan yang saya hormati kembali untuk keluarga besar dari SD Taman Anggur 2. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan segala anugerahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan Bu Ella dalam kegiatan pendampingan individu yang datang merupakan pendampingan yang terakhir. Di sini dalam pendampingan yang terakhir kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama tentang persiapan hasil belajar, nanti kita buka saja itu. Dan kemudian pengumpulan survei 4 kali atau feedback 360 derajat, kemudian diskusi tentang refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan, kemudian penilaian pemetaan aset. Nah, ini nanti ada 2 hal yang akan saya nilai, terutama di pemetaan aset sama di refleksi dalam bentuk bergerak selama mengikuti kegiatan 6 bulan. Kemudian nanti saya juga akan berdialog dengan salah satu aktor dalam kegiatan pemetaan aset. Demikian untuk fokus kegiatan pendampingan pada pagi hari ini. Namun sebelum saya lanjutkan, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan doa ini kegiatan PI terakhir ini bisa bawa keberkahan, lancar dan bermanfaat. Amin. Terakhir loh Bu. Baik, saya lanjutkan. Meskipun tadi sudah tahu, tetap akan saya tanyakan bagaimana kabar hari ini Bu Ella. Alhamdulillah, kabar saya baik, sehat terus. Alhamdulillah, senantiasa diberikan kesehatan, tidak mengalami titik jenuh. Jenuhnya itu waktu sakit itu Sakit mayu sekali. Kalau ini sudah aman, bisa memanajemen, jadi semua tugas selesai, tinggal refleksi itu yang memang belum saya kerjakan. Siap, masih ada waktu. Baik, selanjutnya apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini Bu, setelah pendampingan di PI 5, karena memang jarak atau jeda kita dalam PI 5 dan PI 6 cukup dekat. Nah, mungkin bisa disampaikan yang dianggap sesuatu capaian bagi panjenengan selaku JKP Angkatan 8 dalam minggu-minggu akhir. Capaian yang sudah saya dapat adalah saya sudah bisa memanajemen waktu untuk maksudnya memanajemen waktu dalam hal ketika saya mendapati sebuah permasalahan. Jadi kapan saya melakukan masalah itu untuk diselesaikan, kapan saya harus berbicara dengan anak itu benar-benar dari hati ke hati dan menyelesaikan permasalahan itu menggunakan 3 prinsip 9 langkah. Di situ saya sudah bisa untuk menerapkan kepada anak-anak. Jadi dengan menggunakan prinsip yang ada ketika saya belajar di JKP, kita itu komunikasinya juga sudah semakin enak, anak juga semakin terbuka, kita menggalinya juga lebih dalam. Siap. Terima kasih Bu sudah menyampaikan apa yang menjadi capaian panjenengan selama kegiatan di PJP ini, terutama di minggu terakhir ini, karena kegiatan di PI yang sudah saya sampaikan dan PI 5 dan PI 6 cukup dekat, dan di PI 5 kemarin juga kita sudah membahas beberapa hal dan banyak hal. Di PI 6 yang hanya cuma sekedar untuk refleksi saja. Oke, selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Ella selaku dalam Penggerak Angkatan 8 yang sudah bisa melaksanakan tugas di PGP ini dengan luar biasa, karena selama 6 bulan cukup tertatih-tatih juga bisa terlampaui juga akhirnya. Makanya terima kasih banyak. Kita tinggal 1 langkah lagi, nanti ada luka karya di 67. Saya anggap luka karya yang terakhir itu luka karya 6 kan cuma diskusi saja. Di luka karya 7 terima kasih kita nanti setelah di hasil panen belajar kita
benar-benar manfaat untuk semuanya, dan kita masuk ke predikat terutama CGP saya semua lolos sebagai guru. Amin 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 amin. Terima kasih, pokoknya bagi senang sudah bisa melalui GPKP ini dengan luar biasa. Salut Bu dengan kesibukan yang luar biasa. Akhirnya kan Jenengan juga pokoknya bisa memanajemen waktu, saling mendoakan. Oke, selanjutnya kita akan mencoba merefleksi hasil survei feedback 360 derajat yang kemarin sudah disebar pertanyaan, begitu sudah dikumpulkan kembali di feedback itu. Dari hasil analisis panjenengan nanti bisa disampaikan, karena dari feedback itu kan ada kepala sekolah, ada rekan sejawat, ada nah kita refleksikan bersama sesuai apa yang didapat panjenengan dari kuesioner itu. Nah, berdasarkan hasil feedback 360 derajat, setelah panjenengan dapatkan kembali apa yang kurang baik, apa yang perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi panjenengan, terutama respondennya dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dari muridnya. Monggo bisa. Ya, kalau dari dari kepala sekolah itu dia tidak mengisi murni kekurangan, Mas. Dia hanya penguasaan itu hanya kompeten guru. Penguasaan kompetensi guru penggerak sudah menguasai, selalu aktif menggerakkan, mengembangkan untuk peningkatan semua kegiatan sekolah. Dan yang dihentikan guru diisi. Kemudian yang diisi cuma 2 tok. Perilaku yang dilanjutkan sama penguasaan ini untuk yang untuk yang lain itu seperti itu, Mas. Tidak ada. Kemarin sudah saya inputkan, tapi memang harus 5 diinput semua. Kalau bisa tidak seperti yang untuk kegiatan pendampingan ini merupakan pendampingan yang terakhir di lain. Saya selaku pengajar praktik di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu selaku kepala sekolah dan keluarga besar SD Taman Angin 2 yang sudah menerima saya sebelumnya, dan mohon maaf apabila selama saya hadir di SD Taman Angin 2 ini hanya tutur kata saya yang kurang berkenan, perilaku saya yang kurang sopan, ataupun hal lainnya yang tidak sesuai dengan harapan dari keluarga besar SD Taman Angin 2. Mohon maaf ya seterusnya, karena ini kehadiran saya yang terakhir di sini. Mungkin suatu saat nanti saya pasti akan sampai sini lagi, tapi untuk di agenda guru penggerak angkatan 8 ini merupakan pendampingan yang terakhir. Demikian Bu yang saya sampaikan sebelumnya untuk dialog. Sama-sama satu, kami selaku kepala sekolah dan juga mewakili dari teman-teman, kami juga mengucapkan terima kasih dengan kehadiran Pak Catur untuk mendampingi calon guru penggerak. Kemarin juga menambah pengalaman bagi teman-teman juga, karena Bu Ella kan juga dalam itu pelaksanaan program-programnya kan jadi sedikit banyak teman-teman termasuk saya juga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Catur dan juga mohon maaf apabila kami sekeluarga SD Taman Angin 2 dalam menanggapi banyak kekurangan. Tidak sama sekali, Mohon maaf ya. kami samping itu malah saya yang banyak kekurangannya di sini, sering gojek, bercanda. Dan itu untuk sesangat kalau melaksanakan untuk kegiatan berdialog dalam kegiatan pemetaan aset kemarin bersama dengan calon guru penggerak angkatan 8, apakah benar-benar terlaksana itu Bu Ella kemarin dalam pemetaan aset di SD Taman Angin 2? Keluar lama itu Bu jajannya, ini perlu saya tanyakan. Terima kasih sekali ya Bu, dengan adanya kegiatan guru penggerak ini, keluarga dari SD Taman Angin 2 jadi tambah banyak kegiatannya, karena harus ada partner dari Ibu Ella selaku calon guru penggerak angkatan 8, karena memang di sini calon guru penggerak akan menjadi prakarsa perubahan, terutama nanti di sekolah
Semoga saja bisa di luar sekolah juga nanti. Ya, terima kasih. Terus apa itu banyak yang mungkin belum tahu nggih, ada tambahan-tambahan dari program juga, terus tambah pengalaman, terus juga tambah digerakkan oleh Bu Ella. Ini harus bergerak dan menggerakkan gitu. Mami makin betul bergerak dari tim pertama. Iya, sampai Berdepan di strategi. Salah satu pun mengenai dialog yang pertama, bagaimana proses kemarin itu dalam kegiatan pemetaan aset, terutama panjenengan selaku kepala sekolah ini dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini. Kalau dari saya, pengalaman saya dulu nggih, kemarin itu sebelum Bu Ella yang juga mengadakan rapat seperti itu, saya sendiri juga baru tahu kalau aset itu ternyata bermacam-macam. Dulu kan tahunya ya karena itu sering laporan aset itu kan hanya berupa barang, Ya. termasuk aset tanah, kemudian gedung, kemudian juga peralatan-peralatan barang-barang yang ada di sekolah, ada almari, ada laptop dan sebagainya. Itu ya saya kira hanya yang berupa barang saja. Tapi ternyata aset itu ada beberapa macam ya, ada aset manusia, kemudian ada politik, sosial. Nah, itu yang sebagai tambahan. Sebagai tambahan itu ternyata kok juga termasuk aset gitu, tidak hanya barang saja. Kemarin setelah panjenengan periksa ya Bu untuk kegiatan tambahan dari aset-aset itu, nah terus dalam mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di sekolah itu bagaimana Bu? Menjadi dia pada di apa namanya, dikelompok-kelompokkan itu namanya. Kelompokkan, mengidentifikasi misalnya modal manusia, kemudian itu ada yang sudah apa itu S1 berapa, atau yang sudah punya serdik ada berapa, kan belum semuanya punya serdik. Terima kasih sekali Bu. Terus saat panjenengan kemarin bersama dengan kalau guru penggerak bersama dengan aktor-aktor lainnya dalam pemetaan aset, apakah ada kendala atau tantangan Bu dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Kalau kendala ya sedikit-sedikit ada, tapi kan terus kita saling membantu, saling sharing ya bisa. Jadi tidak ada tantangan yang sangat mengalami ya, berarti semuanya aman, jadi bisa saling melengkapi. Nah, setelah panjenengan mengikuti kegiatan pemetaan aset, dan panjenengan sekarang besok itu dalam pemetaan aset itu banyak sekali ada tambahan-tambahan seperti itu tadi yang diatur panjenengan hanya sekedar aset itu barang gitu. Nah, sekarang bagaimana perasaan panjenengan setelah mengetahui dan bisa berhasil mengidentifikasi untuk sumber daya ini? Ya, untuk kelanjutannya dengan adanya identifikasi aset-aset itu kita kita kembangkan, kita gunakan untuk kemajuan sekolah, kemajuan dalam pembelajaran, supaya apa yang menjadi tujuan sekolah itu bisa. Terima kasih. Berarti perasaan itu akhirnya lega ya Bu? Iya. Setelah tahu berapa aset yang ada di sekolah. Iya, misalnya di situ kita yang misalnya politik, terus kita juga berusaha untuk kerjasama dengan pihak-pihak yang lain, walaupun sudah kerjasama, tapi kan tidak tahu kalau itu termasuk aset gitu. Nah, setelah melakukan kegiatan pemetaan aset bersama dengan DPP itu, apakah dari beberapa hal tadi yang sudah tersampaikan, terdapat hal lain yang bisa dijadikan sumber daya di sekolah ini? Misalnya pemanfaatan perkebunan, karena di sini kan juga luas, apakah di sini juga mulai mempunyai perkebunan atau apa gitu, atau bisa menemukan hal yang lain selain apa yang sudah dipaparkan dalam bentuk tulisan Bu Ella atau yang sudah disampaikan panjenengan? Kalau perkebunan itu karena memang lokasinya sini mepet ya belum ya, tapi untuk kerjasama ke apa itu ke masyarakat, misalnya di
masjid. Iya. Kita juga kerjasama mengadakan sholat jamaah, Iya. mengadakan apa itu pengajian minggu pahing, tapi sekarang mau minggu wage ya. Itu juga kita meminjam, kemudian juga kerjasama dalam tadi yang aset yang berupa agama dan kesenian gitu. Termasuk karena di desa ini ada Bobo Siswa, kita kerjasama dengan Rebana. Hanya seperti itu. Tidak apa-apa, itu sudah Kekurangan. cukup. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak Bu. Sampai cekap. Tapi menurut saya kalau Bu Ella itu sudah ikut grup penggerak juga sudah di sekolah juga sudah aktif untuk berusaha menggerakkan bukan karena di depannya Bu Ella, termasuk Mbak Saja juga, beberapa kali ikut melatih juga Iya. dapat juara. Memang beliau salah satu guru hebat yang akan membawa perubahan di sini Bu. Semoga ke depan ada calon guru penggerak berikutnya di